Gus Andi Purnomo MPD, serta bersama mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi Hindu, bersama Putu Sinta Aiswarya, dan terkait dengan topik kita, Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui line telepon di 24644 atau bisa mengirimkan WhatsApp-nya di 0811 399 9790. Pemilu 2024 berlangsung aman, damai tentunya. Kita lagi menantikan ini bagaimana pengumuman hasilnya nanti, dan pasca pemilu semoga tetap aman juga ya. Nah, terkait dengan hal tersebut tentu tidak terlepas dari pengaruh media sosial. Karena ini perkembangan media sosial sangat masif sekali. Twitter, Facebook, Instagram, TikTok malah sekarang yang lebih gencar, atau mungkin dari grup WhatsApp. Ya, nah kita akan mengulik ya bagaimana pengaruh media sosial dalam pemilu 2024, dan sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja Bapak Dr. Imadi Bagus Andi Purnomo MPD. Selamat pagi Pak Bagus. Selamat pagi. Salam sehat selalu Salam pastinya. sehat selalu, semangat selalu untuk pendengar RRI Singaraja dimanapun berada. Baik, terima kasih Pak Andi sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja pagi ini. Hadir pula mahasiswanya ya Pak Andi ya. Siap. Mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi Hindu, ada Putu Sinta Aiswarya. Selamat pagi. Selamat pagi Kak. Selamat Panggil pagi. Kak aja kan ya. Aduh, ini Udah merasa muda muda, sekali Bu. jadinya. Terima kasih Muda sudah juga. hadir juga Iya. ini Pak Andi. Sebelum ke Pak Andi, ini ke mahasiswa dulu deh ya, karena Siap, dia anak muda nih, pemilih pemula Betul. yang mendominasi di pemilu 2024 Ya. ini. Bagaimana yang Betul. dirasakan dalam memilih di pemilu 2024? Seberapa sih pengaruh media sosial yang dirasakan gitu? Baik, terima kasih Kak. Jadi terkait dengan pengaruh media sosial ini tentunya dibilang berpengaruh ya, sangat berpengaruh. Kita sebagai Gen Z utamanya ini, saya kan juga sebagai pemilih pemula ya. Ya. Dan dulu di tahun 2019 ketika saya masih SMA, itu udah mulai ada transisi nih Kak. Ya. Dari digitalisasi dari konvensional ke digital. Kayak gitu udah mulai ada suara-suara demokrasi secara digital, kayak adanya epic rap battle kayak gitu. Nah, Iya. terutama sekarang nih. Tapi tahun 2019 itu belum terlalu ngerti. Belum terlalu ngerti terkait dengan pemilu, dan saat ini di tahun 2023 menuju 2024 sekarang itu udah mulai banget masif ada informasi-informasi yang disajikan di platform-platform media sosial, banyak banget. Salah satunya nih Instagram, TikTok, X kayak gitu. Dan kalau di Gen Z saat ini secara fakta lapangan itu lebih banyak mengakses TikTok, karena di sana kan tersaji konten audiovisual, dan apalagi di sana itu ada search engine-nya. Jadi orang-orang yang emang mager banget untuk baca-baca atau lihat-lihat Google kayak gitu, itu bisa langsung aja klik di search engine di TikTok itu. Jadi misalnya nih ada sejarah apa gitu kalau di pemilu, ya udah tinggal diklik aja. Terus di sana banyak, atau misalnya ada undang-undang nih yang kita nggak tahu, itu pasti ada content creator yang melakukan screenshot atau melakukan edukasi kepada halayaknya terkait dengan apa-apa saja sih undang-undangnya kayak gitu. Dan apalagi dalam kontestasi pemilu kali ini itu partai-partai semuanya juga udah terjun menggunakan media sosial secara masif. Ya, di TikTok juga, terutama di Instagram dengan gaya-gaya Gen Z. Ya, jadi adminnya Gen Z nih kayaknya. Apalagi dia juga nimbruk di komentar-komentar netizen kayak gitu dengan kalimat-kalimat kocaknya dan lain sebagainya. Dan di sana justru mereka melakukan kampanye, baik itu soft maupun hardnya. Jadi mereka juga membuat semacam konten-konten yang memang membranding paslon-paslon mereka, lalu mereka juga membuat framing dari julukan-julukan yang pas, julukan-julukan yang memang mudah diingat oleh khalayak nantinya untuk di branding daripada pemilu itu sendiri. Oke. Dan nampaknya ini beralih begitu ya. Kalau dulu zamannya Henny mungkin ya itu masih kampanyenya terbuka, atau kampanyenya masih menggunakan baliho banyak, selebaran banyak begitu. Kalau sekarang beralih ke media sosial, tapi uniknya kalau media sosial itu kan tergantung algoritma juga. Iya, betul. Apa yang dicari itu terus yang dimunculkan begitu. Nah, ini memfilternya bagaimana? Mungkin Pak Andi nih, gimana Pak dengan tadi disampaikan ternyata sangat berpengaruh nih untuk Gen Z. Apalagi atau mungkin Gen Z-nya atau Sinta sendiri yang dicarinya itu yang kontennya yang ke anak mudaan begitu ya. Kalau Pak Andi melihat sendiri bagaimana Pak Andi? Baik, sebelum ke teknis pertanyaan tadi, saya kira perlu kita cermati bagaimana sih tren pemilu sekarang yang memang arahnya memang lebih banyak ke media sosial. Kalau kita berbicara data dari VR Social ya, bagaimana 139 juta itu ya penduduk Indonesia itu
mengakses informasi pemilu itu dari Media sosial. Ini angkanya besar banget, 49,9% ya. Di antaranya WA itu 90,9%, di Instagram 85%, FB 81%, dan ini 3 aplikasi yang paling dominan. Nah, bukan hanya kemudian dalam ranah mencari informasi ternyata, tetapi juga mempengaruhi pilihan. Ya, jadi sekitar sepertiga dari masyarakat mengaku informasi yang mereka dapatkan melalui media sosial itu menjadi rujukan dalam menentukan pilihan. Nah, ini saya kira tren yang menarik. Kembali ke pertanyaan tadi, bahwa bagaimana kemudian kita masyarakat bisa menfiltrasi, menggali informasi yang mana tepat, yang mana tidak tepat. Nah, ini kaitannya dengan berita hoax ya, berita bohong ini. Karena dalam pemilu juga banyak ditemukan ribuan bahkan ratusan ribu berita-berita bohong. Bahkan catatan Kominfo, meskipun trennya menurun dari pemilu sebelumnya tahun 2019, tetapi angkanya cukup tinggi. Nah, saya kira di sinilah masyarakat harus punya yang namanya netiquette. Nah, ini bahasa baru, Mbak, netiquette. Bagaimana etika dalam netizen itu, dalam dunia maya itu, ya. Dan kita harus cerdas mana berita yang benar, mana berita yang hoax atau berita bohong. Nah, sayangnya ini fenomena yang terjadi. Sayangnya masih banyak masyarakat kita yang termakan berita bohong, ya, tentang black campaign, ya, kampanye hitam yang menyerang mungkin salah satu paslon ataupun calon legislatif gitu ya, downgrade-kan image melalui media sosial. Ini menjadi hal-hal yang saya kira harus kita cermati dan kita evaluasi ya, baik pemerintah, masyarakat dan lain sebagainya untuk pemilu berikutnya, karena pasti media sosial akan semakin masif. Demikian, Mbak Eni. Iya. Apalagi seperti kalau Gen Z ya, kalau tadi dia bilang, kalau Sinta bilang kan yang kekinian itu yang dicari. Nah, karena memang algoritmanya membaca seperti itu ya, kan, Pak Andi ya. Nah, itu yang mungkin perlu diwaspadai juga. Nah, Pak Andi kalau melihat atau memberikan ibaratnya pondasi begitu ya terhadap Gen Z. Ini kan Pak Andi yang lebih berurusan dengan mahasiswa Gen Z-nya sekarang begitu. Betul. Gimana Pak Andi? Baik, saya sering di kelas-kelas yang saya isi ya, bagaimana anak-anak muda ini harus cermat dan harus menonjolkan ataupun mengutamakan moralitas ya. Bagaimana ketika kita memilih, tentukanlah pilihan itu dari visi misi calon ya, bukan gimmick dan permainan media sosial. Karena banyak juga kadang-kadang kita melupakan substansi ya. Kita lebih banyak di framingnya, ini bahasa-bahasa komunikasi saya kira. Substansinya sering kita lupakan ya. Substansi ketika proses pemilu itu adalah bagaimana visi misi calon kan, bagaimana kemudian calon itu punya mindset untuk membangun daerahnya, negara dan bangsanya gitu. Jadi kadang anak-anak muda kan terlena pada hal-hal framing ya, hal-hal gimmick gitu, tanpa kemudian melihat substansinya. Ini berbicara cerdas dan moralitas, bagaimana misalnya anak-anak kita harus punya sisi etis ya. Jadi jangan selalu melihat tuh dengan pemahaman yang dangkal gitu. Jadi misalnya kalau informasi di media sosial, lihat juga bagaimana kemudian track record dari calonnya, kemudian aspek-aspek yang mendukung apakah calon itu layak dipilih. Nah, itu saya kira yang harus kita cermati bersama. Oke, ternyata memang sangat besar pengaruh media sosial saat pemilu 2024 kali ini ya. Nah, tapi bagaimana masyarakat, netizen saat ini menjaga bukan hanya tuturnya tapi jari-jarinya begitu ya, Pak Andi ya. Karena saat ini kan kalau memang bukan yang didukungnya, itu masif sekali nih kata-kata yang dilontarkan, hal-hal seperti itu, Pak Andi. Yang harusnya dilakukan atau apa nih masyarakat kita sebaiknya bagaimana begitu menanggapi itu? Karena yang baik memang banyak, tapi yang mencoba untuk memanipulasi hal itu tuh banyak muncul juga gitu. Begini, Mbak, saya sempat membaca research ya, bahwa Indonesia itu, negara kita kan terkenal dengan negara yang ramah. Apalagi kalau kita berbicara Pulau Dewata, Bali,
wisatawan itu sangat terkesan dengan Bali karena apa? Selain kita punya kultur, punya budaya dan destinasi, kita juga punya sosiologis, masyarakatnya ramah-ramah betul gitu. Tetapi sebuah penelitian menunjukkan bahwa orang di Indonesia ya, bukan hanya Bali, ternyata paling tidak sopan di media sosial. Nah ini kata-kata kasar, kemudian hate speech gitu ya. Jadi dan ini fenomena yang terjadi gitu kan. Jadi kita sangat sering, apalagi pemilu ya, kalau kita baca komentarnya pasti bilang miris juga gitu kan, nah itu. Nah apa yang terjadi sebenarnya di dunia nyata kita baik-baik sopan, tetapi kemudian di dunia maya kita menjadi garang gitu. Nah ini apa yang terjadi dengan psikologi masyarakat. Nah saya kira karena kita belum terlalu melek terhadap bagaimana etika di media sosial itu, masyarakat kita dominan masih merasa bisa bersembunyi di media sosial. Jadi juga tidak ketemu gitu, dan dia mungkin pakai akun palsu gitu, sehingga merasa bahwa dirinya bebas melakukan apapun, mencaci maki, menghina, memojokkan ya, menuduh yang tidak gitu. Ini yang saya kira agak miris ya, netizen kita di media sosial. Baik, tapi kalau Sinta sendiri gimana Sinta memfilternya begitu? Atau mungkin apa yang karena memang tadi kan dikatakan search engine-nya tergantung kita mau cari yang mana nih. Tapi dari kita yang kita cari itu belum tentu banyak yang asli juga, banyak hoax-nya juga nih kadang-kadang munculnya, tergantung begitu. Nah kalau Sinta sendiri bagaimana? Kalau dari saya sendiri nih Kak, dalam memfilter itu yang pertama kan kalau misalnya udah pasti algoritma itu ada, apalagi ada FYP for your page, itu yang viral itu pasti tercantum di sana. Dan kalau misalnya saya tertarik dengan topik itu udah pasti ada search engine-nya kan Kak. Jadi ketika saya klik, tentu saja kita sebagai netizen yang bijak ya, itu tidak bisa langsung mengklaim atau misalnya menjustifikasi bahwa konten ini tuh positif atau negatif atau hoax atau fakta kayak gitu. Iya kan? Ya, justru saya sebagai mahasiswa di sini udah sering dikasih tahu juga sama dosen-dosen dan juga memiliki pengalaman khususnya di organisasi, itu kita langsung bawa topik tersebut sebagai bahan kajian. Atau misalkan kita nongki-nongki nih, kita lagi nongkrong di suatu tempat kayak gitu, itu kita biasanya melakukan deep talk. Kalau saya sama teman-teman saya kayak gitu tuh Kak. Ya, jadi kita berbicara gimana sih menurut kamu terkait dengan topik ini atau isu ini. Itu benar-benar terjadi kayak gitu Kak. Karena saya sendiri juga tidak bisa langsung karena sebagai pemilih pemula. Sama seperti kata Pak Bagus tadi, bahwa kita juga harus melihat dari substansi, visi misinya apa. Lalu apakah sejalan dengan regulasi yang ada dan hal-hal lainnya yang memang sejalur seperti itu. Jadi sebagai Gen Z itu jangan termakan framing. Framing itu cukup untuk entertain aja, untuk ya udah, untuk iklan-iklan, untuk hal-hal yang memang menyenangkan. Tetapi balik lagi ke sisi di mana kita harus bisa memilih sesuai dengan substansi. Apalagi kita Gen Z mendominasi banget nih Kak untuk di media sosial saat ini. Kita tumbuh bersama teknologi itu. Jadi kita juga sangat bisa untuk nantinya saling berdiskusi, lalu juga nanti apalagi media sosial itu kan dia dapat menghasilkan sentimen publik kayak gitu. Kan? Iya, jadi mempengaruhi juga betul. Ini awalnya suka tapi bisa tiba-tiba tidak suka, awalnya tidak suka bisa tiba-tiba suka begitu. Kayak gitu. Iya benar. Baik. Wah, menarik ya. Mahasiswanya Pak Andi memang ada semua seperti itu dibicarakan langsung begitu, ibaratnya apa yang ditemukan di media sosial dibicarakan, didiskusikan. Diskusinya nggak pakai urat saraf kan ya. Ya Pak Andi ya. Andi semua seperti itu kan bagus juga Pak Andi. Karena memang salah satu kajian di komunikasi kan juga komunikasi politik ya. Kita juga bagaimana menggali dan mengkaji aspek politik dalam konteks media sosial. Jadi politik itu bukan hanya masuk pada ranah masyarakat, pada ranah birokrasi, tetapi juga media sosial saat ini ya. Karena saya kira ini juga menjadi tren yang harus dicermati di daerah, saya kira Mbak Heni. Jadi kalau kita berbicara tren komunikasi politik di media sosial di nasional sudah masif, tetapi di daerah saya kira ini belum dicermati ataupun diatensi oleh dunia politik kita di daerah. Contoh saja di Buleleng ya. Saya cermati bagaimana media sosial itu belum menjadi panggung untuk promosi, panggung untuk menampilkan ide dan kreasi dan juga substansi bagaimana calonnya akan maju gitu. Jadi masih manual ya, masih konvensional.
Misalnya saya lihat aja, misalnya banyak sekali waktu kita pemilu lalu baliho misalnya yang terpasang sangat masif, dan harusnya kan itu bisa digeser ke media sosial. Ya, bagaimana kampanye di media sosial itu sebenarnya ya lebih efektif, efisien ya, lebih hemat, lebih ramah lingkungan. Nah itu timbang misalnya ketika baliho terlalu banyak, ya ini kadang-kadang merusak pemandangan, merusak juga lingkungan ya, karena kan keamanan juga ya, banyak yang jatuh ke jalan dan lain sebagainya. Ini saya kira harus dicermati juga para politikus kita yang ada di daerah, khususnya di Buleleng ya. Nanti mungkin Pak Andi nextnya ini kan mau pemilihan daerah juga betul, nanti. Iya, tahun ini kan. Iya, ada pemilihan daerah juga nantinya, bupati dan juga gubernur juga nanti kan akan memilih. Nah itu mungkin pengemasannya bagaimana atau seberapa pengaruhnya si media sosial ini bisa untuk mempengaruhi publik, mempengaruhi perasaan dan bahkan emosionalnya juga dipengaruhi Pak Andi. Betul. Saya lihat bahwa ini yang harus kita cermati. Hampir 49,9% ya. Ini pemilih kita itu melihat ataupun mencermati calon itu dari media sosial. Ini besar angkanya, hampir setengahnya ya. 139 juta pengguna media sosial mencermati di media sosial. Kemudian ya, besar juga sepertiganya menentukan pilihannya dari media sosial sekarang. Ya. Tapi gaya komunikasinya bagaimana Pak Andi? Jadi memang kita kan belum bisa mengecek ya bagaimana kemudian masyarakat bisa mencermati dan mencari substansi. Kadang-kadang memang masyarakat kita kan masih memandang secara psikis ya, terbawa perasaan gitu. Kalau media sosial tuh kadang-kadang kan sangat lekat membawa perasaan gitu ya. Masyarakat kita masih belum bisa exactly dalam untuk mencermati bagaimana sih visinya. Mereka hanya terbawa framing ya kalau media sosial. Tapi itu yang efektif masalahnya Mbak. Nah itu dia gaya-gaya komunikasi saat ini karena begitu kan ya. Psikologi pemilih kita masih masih menengah ke bawah kan. Pemahaman tentang politik itu belum terlalu terdepan gitu. Jadi kadang masih baru tahu kulitnya saja ibaratnya. Sudah dia kadang juga terlalu membawa perasaan gitu. Jadi dia senang karena mungkin berwibawa tuh udah dia bisa milih gitu. Jadi kan ini konteks psikologi pemilih juga gitu. Baik, ini juga nanti menjadi bekal nih kayaknya untuk para pemilih dan untuk yang akan dipilih. Begitu ya, gaya komunikasinya seperti apa dan mempengaruhi pemilih dengan media sosial nantinya, apalagi menjelang pilkada begitu. Nah, tapi untuk menjaga agar terfiltrasinya ini yang perlu dijaga juga ya Pak Andi ya. Tapi kita juga akan nantikan pendengar kita untuk bergabung ini bagaimana opininya, bagaimana mereka merasakan pengaruh media sosial dalam pemilu 2024. Untuk pendengar Pro 1 RRI Singaraja, silakan Anda juga bisa bergabung berdiskusi bersama kami ya di line telepon di 0362246644 atau bisa mengirimkan WhatsApp-nya di 0811-399-9790. Dan kita masih berbincang bersama narasumber dari Akademisi Staf Negeri Empu Kuturan Singaraja, Bapak Dr. Imade Bagus Andi Purnomo MPD, dan juga bersama mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi Hindu Putu Sinta Aiswaria. Dan kalau tadi menarik mahasiswa yang komunikasinya Pak ini keren sekali gitu ya. Berarti ini mau ke staf Kuturannya dulu deh. Ini memang ada diskusi seperti itu atau mahasiswa memang dibekali gaya komunikasi atau seperti apa ya Pak Andi ya? Ya memang prodi ilmu komunikasi di Staf Negeri Empu Kuturan itu kan satu-satunya yang ada di Buleleng ya. Memang kajiannya terkait komunikasi. Salah satu kajian dalam komunikasi itu memang komunikasi politik. Dan kita berbicara komunikasi politik bukan hanya kemudian mengajarkan secara teoritik Mbak. Sempat kita ajak kuliah di DPRD Buleleng misalnya, ajak kunjungan media, dan diskusi itu saya kira menjadi sarapan utama mahasiswa kita ya. Karena ranah kampus kan sebenarnya ranah kajian akademik ya. Kita mengkaji isu-isu, kita mengkaji permasalahan itu secara framing akademik, secara pemahaman akademis, bagaimana kajian keilmuannya. Tidak kemudian memahami fenomena itu hanya pada tataran friksi, tetapi kita bagaimana sih ilmunya. Nah itu di komunikasi politik. Nah itu saya kira mahasiswa seperti Sinta dan lain-lainnya sudah terbiasa bagaimana ketika perkuliahan
mereka tidak lagi banyak untuk mendengarkan materi saja, tetapi juga terlibat langsung karena mereka pelaku langsung. Kalau anak kuliahan itu kan dia sudah jadi pemilih ya, jadi dia bisa menginternalisasi apa yang mereka rasakan terhadap apa yang mereka pelajari gitu. Jadi kan nyambung antara teori dan prakteknya begitu. Oke, baik, luar biasa ini ya. Satu di WhatsApp ya, selamat pagi narasumber. Ya, setuju apa yang dikatakan, pengaruh media sosial sangat masif saat ini, tapi diperlukan literasi digital yang baik dan pemahaman etika dalam bermedia sosial. Nah, itu yang kurang, literasi digitalnya. Seperti apa tanggapannya katanya? Sepakat ya dengan Bapak atau Ibu ya yang menyampaikan literasi digital, dan ini yang harus digencarkan saya kira ya. Yang saya sebut tadi netiquette itu kan bagaimana bagian dari literasi digital ya. Kadang malas baca juga nih. Malas baca, dan kita kan salah satu negara yang indeks membacanya literasinya agak rendah, 0,0 sekian kan. Di peringkat 60 sekian, dan memang masyarakat kita lebih senang yang video audiovisual kan, tidak suka baca, dan ini memang pentingnya. Dan beda antara literasi dan membaca kan beda. Literasi itu artinya mereka baca dan bisa mengerti hal itu. Ya itu. Dan ini yang masih kurang. Saya sepakat itu. Ya. Baik. Harus digencarkan literasi digital. RRI juga harus menggencarkan ini literasi digital. Baik. Karena kalau kembali ke pengaruh media sosial, biasanya clickbait ya. Apa yang ditampilkan di awal itu seolah-olah itu ibaratnya memperlihatkan segala isinya, padahal belum tentu. Nah, itu gimana ya caranya ya? Mungkin ini dari sisi negatif dari media sosial jadinya ya Pak Andi ya. Sepakat. Contoh, masyarakat kita masih memahami informasi di media sosial itu, misalnya ya ada judul portal berita, mereka mungkin hanya melihat judulnya saja dia sudah percaya dan langsung share kadang-kadang gitu. Langsung share tanpa membaca. Kadang ini kan permainan media sosial juga. Kadang sengaja media tertentu membuat berita yang bombastik misalnya yang meledak gitu, yang seakan-akan luar biasa gitu. Tapi beritanya biasa, dan masyarakat kita kadang-kala termakan oleh hal-hal seperti ini ya. Langsung mempercayai, langsung menganggap ini sebagai sebuah fakta ya. Bahkan masif banyak ya. Dan ini yang terjadi, dan itulah pentingnya yang disebut tadi literasi digital. Harus baca. Setelah baca pun harus dicek medianya benar enggak, kredibel tidak. Nah, itu dia. Lagi dicek beritanya, narasumbernya kredibel tidak. Ya. Nah, ini yang disebut dengan literasi digital. Dan ini yang masyarakat kita masih belum saya kira, dan harus diedukasi terus. Baik, nggak bosan-bosan mengedukasi pastinya. Karena memang kalau dari awal sudah judulnya menarik begitu, atau sesuai dengan pilihan. Mungkin itu yang di-share kemudian disebarluaskan begitu, dan orang yang menerima, orang itu yang meng-share-nya berarti dianggap sudah benar begitu, padahal belum tentu juga begitu ya Pak Andi ya. Itu yang perlu diedukasi kembali. Satu lagi, selamat pagi narasumber, ada Pak Agus. Ini kita sebagai pengguna media sosial yang seharusnya bijak memilih informasi, karena informasi yang tidak akurat dan menyesatkan itu dapat mempengaruhi pemahaman dan pandangan terhadap pemilu. Nah, itu dia, memilih dan memilah informasinya. Caranya apalagi sekarang Facebook, TikTok apalagi ya, banyak ya, apalagi anak muda ya. Kalau anak muda mungkin masih ya baca. Masih. Kalau yang sekarang pengguna media sosial kayaknya bukan anak muda saja ya Pak Andi ya. Yang tua-tua juga main sekarang. Ini yang sudah usianya ibaratnya tua dewasa gitu ibaratnya, itu baru pengguna media sosial baru. Nah, itu yang biasanya masih gelagapan. Tapi kadang tahu juga gitu. Nah, ini nih gimana caranya Pak Andi? Ini kita memilah juga ini antara Gen Z dan zaman apa ya, milenial, di atasnya milenial kayaknya yang duluan Pak Andi. Memang kalau dari data pemilih dan juga tren ya, bahwa yang mendominasi sebenarnya adalah millennials dan Gen Z, itu angkanya hampir sekitar 62%. Sisanya adalah baby boomers dan lainnya.
Dan ketika kita berbicara konteks digitalisasi, sebenarnya bagi generasi-generasi Gen Z itu mereka kan seperti makanannya kata Sinta sehari-hari tadi, mereka itu. bertumbuh bersama Iya. media sosial itu dan teknologi itu. Hanya saja memang di generasi-generasi kita yang sebelumnya begitu. itu memang masih menjadi hal baru. Masih menjadi hal baru, tetapi juga sudah mulai terbiasa. Dan memang pentingnya itu adalah konteks tadi ya, bagaimana mereka terliterasi dulu. Ya. Kayaknya susah juga Pak Andi, apalagi yang Ya. sudah berusia begitu ya. Nah ini, dan memang kadang-kadang juga kan pakai baper ya, pakai perasaan itu. Ya. Kalau sudah misalnya calon yang dikendaki kalau menjadi pilihannya dia, ya meskipun apapun ya, Apapun yang dibilang kayaknya udah nggak ngaruh begitu. Nah, betul. Pokoknya yang dia share aja yang benar gitu biasanya. Iya, betul. Wah, ini yang pengaruhnya itu sisi negatifnya mungkin Pak Andi ya. Sisi negatifnya. Kalau tadi sisi positifnya mungkin memang sangat berpengaruh media sosial itu untuk mempengaruhi perasaan. Banyak nih dapat pemilih ibaratnya gitu. Alternatif media. Kalau kita berbicara ilmu komunikasi kan harus ada komponen komunikatornya dari pihak politisi ataupun calon, kemudian komunikan yang menerima informasinya dari masyarakat dan media. Kalau dulu medianya mungkin konvensional ya, radio, kemudian televisi, koran, media cetak gitu. Jadi sekarang ini media digital dan sosial gitu, lebih efektif, efisien, lebih cepat. Nah itu. Cuma bagaimana kemudian media sosial itu digunakan secara bijak oleh para calon kita. Baik, digunakan secara bijak, itu lagi tanda kutipnya ya. Digunakan secara bijaknya bagaimana, nanti kita akan lanjut lagi, kita jeda dulu. Dan untuk pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Anda juga masih bisa bergabung ya di line telepon 24644, atau pendengar juga bisa mengirimkan WhatsApp-nya di 081139999790. Tetaplah bersama kami di Pro 1. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Teman Pro 2, ada bulan yang lebih menyeramkan dari bulan Halloween, yaitu bulan pemilu. Kalau bulan Halloween banyak hantu, pas bulan pemilu banyak hoax yang gentayangan. Ngeri kan? Biar kamu gak dihantuin dan kerasukan sama hoax, ada beberapa cara nih yang bisa kamu terapin. Di antaranya adalah ruqyah mandiri. Gak segitunya juga dong. Yang pertama, jangan terpancing berita sensasional. Verifikasi sumber berita, cek keaslian berita, dan hindari share informasi yang belum jelas kebenarannya. Atau kalau kamu mau cek berita yang valid, bisa ke rri.co.id aja. Yuk jadi pemilih yang cerdas bersama RRI, kanal pemilih cerdas. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
ujung tombak kita ini adalah perbekal ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog Hai Bali Kengken, pengaruh media sosial dalam pemilu 2024. Masih kita bahas pagi ini pendengar bersama narasumber Bapak Dr. Imade Bagus Adi Purnomo MPD, akademisi dari Stah Empu Kuturan Singaraja, dan juga bersama mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi Hindu, Putu Sinta Aiswaria. Pak Bagus dan Sinta, kita mau izin sama pendengar juga ini di line telepon 24644 ya pagi ini. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi RRI Singaraja. Selamat pagi Pak Nyoman. Pak Sudarsana di Bakti Seraga, nggih, ampura diki. Nggih, silakan Pak. Selamat pagi Om Swastiastu, adik-adik narasumber. Om Swastiastu, Bapak. Terima kasih adik-adik selamat dari Singaraja. Menyampaikan bagi topik tadi pengaruh media sosial dalam pemilu tahun 2024. Ini sangat menarik sekali ya. Dimana tadi profesornya disampaikan pengaruhnya, kalau menurut kami sangat luar biasa sekali. Dimana dengan menggunakan media sosial dari segi waktu, finansial sangat hemat. Di mana dari penyelenggara pemilu dan juga peserta pemilu lebih banyak menggunakan, kami lihat lebih banyak menggunakan media sosial. Dan di mana sosialisasi dan juga pertemuan dalam kampanye ini sudah sangat sedikit sekali dilakukan. Lebih banyak dilakukan di media sosial. Tetapi di sini kita harus bisa memilah dan memilih bagaimana isi daripada media sosial itu agar tidak kita salah dalam mengartikan apa yang disampaikan di dalam media sosial. Tentunya dengan adanya media sosial ini juga dapat memperingan dapat mengurangi dari segi keamanan di wilayah-wilayah. Tentunya dengan adanya ini pemilu di tahun 2024 ini telah berjalan dengan aman dan lancar dan kami lihat sangat demokratis. Tapi walaupun masih ada hal-hal yang kecil yang terjadi di seluruh Nusantara. Tentunya kita harus bisa menyikapi bagaimana pelaku masyarakat agar tidak memperkeruh situasi ini. Di mana tahapan pemilu tinggal melihat hasil perhitungan suara dari KPU pusat. Inilah yang perlu kita sikapi bagaimana agar hasil pemilu disikapi dengan damai, tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Tentunya kita juga berharap untuk pemilu depan ini agar berjalan dengan lancar, dengan menggunakan media sosial ini akan lebih cepat kita ketahui apa peraturan-peraturan dan undang-undangan dari KPU di Indonesia ini. Sekian kami sampaikan.
Dan mungkin nanti kita memilih dengan tinggal di rumah saja, dengan menggunakan media sosial di masing-masing masyarakat. Oke. Sekian, terima kasih lebihnya. Baik. Mudah-mudahan dulu ke depan lebih berhasil lagi. Baik. Terima kasih Pak Nyoman Sudarsana Niki di Bakti Sraga yang sudah ikut bergabung juga ya. Medsos lebih cepat. Iya, lebih cepat jadinya transfer infonya ya. Untuk pendengar yang lain silahkan kembali kami sapa Anda juga di line telepon 24644 untuk pagi hari ini, atau bisa mengirimkan WhatsApp juga boleh nggih di 0811 399 9790. Pak Bagus Desinta ini lebih cepat katanya. Banyak yang dilakukan di media sosial tapi agar masyarakat juga tidak salah mengartikan. Nah, ini kadang salah mengartikan ini jadi niatnya mengartikan ke kanan malah jadi ke kiri gitu. Kanan versinya masyarakat atau kanan versinya si pemilih ini gitu kan, berarti gimana Pak Bagus? Baik, memang media sosial saya sepakat akan bisa menjadi media yang lebih cepat menyampaikan pesan-pesan politik misalnya, kampanye, sosialisasi. Memang bisa lebih cepat ya. Cuman memang ada beberapa hal yang menjadi penghambat biasanya ya. Ketika di media sosial sering terjadi absurdivitas, kalau berita itu yang agak bias gitu. Jadi tidak bisa kita itu bisa memastikan sebuah fakta itu valid gitu. Kadang-kadang ini validitas informasi itu yang masih bermasalah gitu ya, masih tidak valid betul ya, tidak maksimal betul validitasnya. Dan karena memang kalau kita berbicara media sosial kan ini tanpa bertemu secara fisik kan. Kadang kan ketiadaan bertemu secara fisik itu tidak bisa menghubungkan aspek humanismenya seseorang gitu. Ya. Jadi ketika dalam media sosial ya, kadang ketika sebuah gimmick misalnya positif, cuman ketika kelihatannya itu negatif, itu bisa jadi negatif. Contoh, orang yang terbiasa telepon, orang yang terbiasa ngomongnya agak keras tinggi. Kalau Bu Leleng kan memang karakternya agak seperti itu. Orang yang tidak terbiasa melalui media sosial misalnya, ya telepon ataupun Zoom meeting dan lain sebagainya, mendengar suara seperti itu, mereka mengira orang tersebut emosi, padahal tidak. Ini kan karena ketiadaan bertemu secara fisik. Ya, berbeda ketika memang bertemu secara fisik, ini kan mungkin dia sudah karakternya, tapi kadangkala di media sosial itu ini yang menjadi bias, absurdivitas yang saya katakan tadi di awal. Iya, jadi bias begitu ya. Apalagi dengan cepatnya media sosial saat ini. Terlalu cepat kadang-kadang. Ya, ini kan hasilnya padahal belum diumumkan, tapi ada yang mengatakan sudah ada pengumuman. Hal-hal seperti itu harus diantisipasi juga. Pak Bagus ya. Sinta gimana nih tanggapannya, Sinta? Baik Kak, jadi kalau menurut saya, kalau tadi Pak Bagus bilang ada bias kayak gitu ya, kalau dari saya itu sebenarnya media sosial memang cepat, tetapi itu sebenarnya masih sedikit, alias yang mendominasi di sana itu adalah masih noisy minority namanya. Noisy minority itu orang-orang yang memang cenderung untuk melakukan komen, melakukan speech di sana, melakukan tanggapan atau respon terhadap konten-konten yang ada. Sedangkan masih banyak di luar sana yang disebut sebagai silent majority. Iya, itu yang bahaya sebenarnya. Itu yang bahaya sebenarnya. Jadi mereka mengira itu noisy minority ini kalau misalnya dilihat oleh orang-orang yang memang baru banget nih main media sosial atau baru banget terjun di pemilu atau pemilih pemula kayak gitu, itu cenderung banget psikologisnya cepet banget nangkep informasi dan mengklaim bahwa informasi itu benar kayak gitu. Jadi sehingga hal-hal seperti ini yang bahaya. Selain dari adanya bias karena tidak bertemu secara fisik seperti itu. Dan dari silent majority ini itu juga sebagai kaum atau orang-orang yang mayoritas tidak bersuara terkait dengan pemilu ini, kontestasi ini, atau orang-orang yang memang tidak ingin terlibat. Ya, ibaratnya itu. Tidak ingin komen lah ya. Tidak ingin komen dan mereka tidak tahu seperti itu. Jadi menurut saya begitu Kak. Baik, tapi milih aja, tapi di media sosial dia tidak mengutarakan apa yang menjadi pilihannya. Meskipun gitu ya. Itu benar, maksudnya meskipun dia memiliki fakta misalnya, meskipun dia memiliki hal-hal yang mereka ketahui dan ingin
kontra terhadap orang-orang yang memang sudah komen secara terang-terangan itu, tapi mereka lebih memilih diam. Itu biasanya banyak sekali orang-orang seperti itu, sehingga orang-orang lain itu tidak teredukasi juga. Itu juga susahnya sih Kak kalau misalnya bermain di era-era seperti ini. Oke. Nah, bukannya sebaiknya ini dibuka, maksudnya mengutarakan pendapat. Nah, kalau yang silent ini gimana nih Pak Bagus nih? Ya memang sepakat ya, kadang media sosial itu yang lebih banyak adalah noise minority. Bagaimana mereka sebenarnya sedikit gitu, cuman mereka mereka ini mungkin bisa saja bersumber dari calon tersebut Mbak ini, karena kadang-kadang untuk noise majority ini kan biasanya buzzer ya, memang dibayar gitu ya, memang dipekerjakan dan memang dia ada latar belakang ekonomi di belakangnya ya. Dan ini sebenarnya harus dilawan dengan hal positif ya. Jadi berita hoax itu lawannya apa? Berita positif sebenarnya, ya. Berita gitu yang kan faktual ya. gitu. Dan ini membutuhkan orang-orang yang silent majority tadi, jangan diam. Nah, itu dia. Masyarakat kita kalau merasa berita itu bohong, ya fakta-fakta yang diungkapkan di media sosial itu tidak benar, jangan menjadi silent majority. Ayo kita terlibat, menyampaikan hal-hal yang positif, menyampaikan hal-hal yang faktual. Jangan kemudian kita membiarkan hal-hal yang tidak benar itu terjadi. Kadang kan kebebasan orang-orang yang jahat karena kediaman orang yang baik kan. Oke, ya kan? ya. Kadang kan kemudian kita tidak ini yang kadang kan ini tren yang terjadi, masyarakat kita apatis ya, apatis yang tidak peduli ya. Ini yang harus dikurangi. Ayo kita peduli sama-sama ya. Tidak misalnya directly mendukung, tidak. Sampaikan hal-hal yang faktual, sampaikan informasi-informasi yang benar, lawan informasi yang salah dengan hal-hal yang positif dan benar. Begitu. Iya. Diberikan informasi lagi sebenarnya, ya, ini gitu loh yang ya. benar, Ini loh yang benar. Anda ini tidak salah, tidak benar info yang Anda sampaikan, ini fakta yang terjadi. Meskipun dia tidak memihak misalnya ya. Nah, itu ini yang yang dibutuhkan. Iya, itu kita yang butuh buat orang-orang yang seperti itu. Itu yang buat berita-berita yang seharusnya benar itu jadi tenggelam gitu. Betul. Kalah dengan informasi hoax atau yang ibaratnya yang memperkeruh suasana. Nah, ini semoga nanti ini tidak keruh begitu, maksudnya apalagi Bu Leleng ini akan memasuki pemilihan kepala daerah juga, Bali khususnya begitu. Walaupun di pemilu 2024 kemarin ini lancar, tapi ada riak-riaknya begitu, dan semoga agar masyarakat ini tidak memperkeruh suasana juga ini. Media sosial biasanya Pak Andi ya. Betul. Ya itu. Jadi saya kembali ke konteks tadi ya, bahwa kita yang memang punya literasi digital, memahami informasi-informasi yang faktual yang benar, jangan diam. Jadi harus ikut terlibat di dalam media sosial itu ya, dengan membagikan informasi yang baik, yang benar, yang mendidik, yang mencerahkan, mencerdaskan gitu ya, melawan dari informasi-informasi yang negatif. Ya. Kalau kita diam, kalau orang-orang baik diam, ya media sosial kita, wajah media sosial kita akan seperti yang kita amati sebagian besar saat ini. Iya. Ini juga ada yang mengatakan setuju dengan Pak Bagus, tantangan yang muncul ketika konten yang disajikan itu tidak terverifikasi atau cenderung bersifat emosional, provokatif daripada informatif. Jadi kita harus mewaspadai media sosial yang seperti ini. Sosial media mempunyai algoritma yang tidak kita ketahui kadang. Ya, karena algoritma juga kan bisa dimainkan. Bisa dimainkan kan. Memang berhati-hati. Oleh karena itu media sosial itu bagi saya adalah seperti hutan belantara yang kadang juga harus kita bisa mencari hal-hal yang positif dan menghindari hal-hal yang negatif itu. Hati-hati, literasi digital kembali. Literasi digital kembali ya. Nanti ini ya orang-orang seperti Sinta mungkin yang lebih banyak berbicara ya Sinta ya. Biar nggak Sinta jangan-jangan silent majority nih, jangan nih. Kadang saya masih jadi pengamat juga sih Kak. Oke, pengamat yang diam-diam begitu aja ya. Kita ngelihat dulu gimana sih ini rulesnya, jadi kayak gimana. Kadang-kadang orang itu juga takut gitu loh Kak. Takut nanti malah diputar balikan seperti itu, malah manipulatif. Jadi orang-orang di sini kan juga main media sosial tuh bisa gampang banget diputar balik, diedit faktanya, sehingga nanti lagi dah dia ke jalur hukum atau kemana. Itu justru yang membuat silent majority itu semakin bertambah seperti itu Kak.
Oke, nah berarti jajan Gen Z-nya banyak yang seperti ini nih, Sinta ya. Diam-diam mengamati, padahal dia yang mematikan jangan-jangan nantinya. Begitu Pak Bagus ya? Iya, memang karena media sosial kita belum memiliki standar aturan yang clear gitu ya. Bagaimana misalnya sudah ada ITE gitu misalnya, Undang-Undang Teknologi dan Elektronik. Tetapi kemudian apakah akan dipahami, apakah akan ditindaklanjuti, apakah akan dieksekusi misalnya ya. Ketika misalnya siapa yang melakukan hoax, berita bohong, itu terus kadang-kadang ini kan tidak dilakukan gitu. Dan kadang-kadang kalau muatan politik, kalau terkait ITE baru cepat-cepat dieksekusi, ataupun dengan tokoh-tokoh yang besar gitu ya. Di akar rumput ini tidak diterapkan, sehingga apa yang terjadi? Sebuah masyarakat ketika hidup tanpa aturan, ini akan menjadi chaos. Ini hukum sosiologis. Ya, itulah yang terjadi kemudian di media sosial ketika hukum itu ya, hukum bagaimana agar tidak menyebar berita bohong ya, beretika di media sosial itu tidak diikuti. Ya, masyarakat akan bebas saja dan itu akan berbahaya, chaos. Oke, baik. Dan selain pemilih seperti Sinta, mungkin silent majority-nya ada juga ini yang seharusnya dipilih anggota-anggota dewan atau mungkin para calon ini memilih untuk tidak terlalu meng-up dirinya di media sosial begitu. Nah, itu kan ada juga Pak Andi, Pak Bagus yang seperti itu. Ada yang kerjanya sedikit tapi dia lebih up di media sosialnya daripada ada yang kerjanya banyak tapi tidak di-up. Nah, ini gimana dong solusinya agar masyarakat kita paham juga? Saya sering mengajarkan di kelas ya, mungkin Sinta sering dengar. Branding itu penting saat ini. Branding itu penting. Bahwa dulu ada statement ataupun sebuah pernyataan bahwa bekerja itu harus tanpa pamrih gitu. Jangan kemudian menyombongkan pekerjaan kita. Saat ini kalau kita berbicara konteks politik, tokoh-tokoh politik kita tidak boleh berpikir seperti itu. Dia bekerja harus di blow up agar pekerjaannya diketahui masyarakat, agar masyarakat itu tahu bahwa calonnya, pemimpinnya bekerja. Itu branding. Branding itu kan bagaimana dia bisa menunjukkan identitas dirinya yang sebenarnya di masyarakat. Identitas sebenarnya dirinya kan memang bekerja. Dan saya kritik tokoh-tokoh politik, pemimpin-pemimpin kita yang di Bali dan di Buleleng yang tidak punya media sosial. Banyak kan Mbak, anggota DPR ataupun tidak aktif di media sosial. Sekarang sudah zamannya untuk bagaimana menunjukkan bahwa tindak tanduk Bapak, pekerjaan Anda yang Bapak lakukan di masyarakat itu harus diketahui oleh pemilih, agar pemilih merasa bahwa dia tidak percuma memilih pemimpinnya. Pemimpin saya sudah bekerja, memperjuangkan hak-hak saya, dan itu yang harus dilakukan. Ya, ini branding penting. Baik. Saat ini. Branding itu penting. Ya, luar biasa. Ini ternyata pengaruh media sosialnya sangat besar ya, Pak Andi ya. Betul. Saat ini dan bukan hanya dalam konteksnya pemilu, kita bekerja pun ini harus diperlihatkan juga. Oh, saya bekerja loh. Laporannya banyak sekarang ya, Pak Andi. Baik, luar biasa ini. Semoga apa yang kita perbincangkan juga ini menjadi pelajaran, pengajaran dan juga informasi juga untuk masyarakat ya. Apalagi kita akan menuju konteksnya selain pemilu di 2024 nanti ada pilkada begitu, atau apa yang ingin Pak Andi tekankan ini terkait dengan pengaruh media sosial dalam pemilu 2024 ini untuk masyarakat kita. Baik, saya kira saya berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah menjaga kondusivitas dan keamanan pada pemilu 2024 Februari lalu ya. Ini sebuah hal yang baik saya kira untuk edukasi kita ke depan, terutama khususnya kepada anak-anak muda kita yang menjadi mayoritas, pemilih mayoritas. Dan untuk ke depan saya kira pada pilkada yang akan kita hadapi nanti, mari tetap jaga kondusivitas tersebut. Mari gunakan media sosial secara bijaksana ya. Menggunakan media sosial secara benar untuk menyampaikan hal-hal positif, untuk menyampaikan sosialisasi, kampanye silakan, tetapi mohon kita harus mengkampanyekan anti hoax. Ini saya kira spirit kita bersama, kami di akademisi, kami di kampus, Bapak Ibu di masyarakat, kemudian dari pemerintah, agar kita sama-sama memerangi yang namanya
berita bohong atau hoax yang ini bisa menjadi pemecah belah kita di masyarakat. Saya kira demikian. Baik, terima kasih banyak Pak Bagus. Dan Sinta, terakhir mungkin untuk generasi Z-nya ini gimana? Jadi untuk generasi Z nanti sebagai pemilih pemula tentunya saya harap agar dapat mengkaji lagi. Kita harus belajar bagaimana cara mengkaji isu-isu suatu regulasi yang baik, karena nanti estafet selanjutnya ada di kita. Jadi kita sebagai tonggak yang fundamental banget dalam kehidupan politik ini. Jadi bagaimana kita bisa nantinya melihat regulasi-regulasi atau misalkan siapapun nanti yang kalian pilih itu agar dapat menyuarakan bagaimana aspirasi dari masyarakat, dan bukan hanya dari paslon atau dari calon legislatif yang terpilih, tetapi bagaimana kita juga untuk mengawal aspirasi tersebut. Karena kan dari pemerintah sendiri juga tidak dapat bekerja tanpa bantuan dan tanpa partisipasi dari kita seperti itu. Jadi Gen Z itu penting banget untuk Indonesia. Penting banget untuk Indonesia. Masih jadi silent majority nanti? Kita itu saya masih speechless sebenarnya. Baik, terima kasih banyak untuk Sinta Aiswaria, namanya cantik sekali. Ini mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi Hindu, dan juga Bapak Dr. Imadi Bagus Adi Purnomo MPD, akademisi dari Staf Negeri Pukuturan Singaraja. Terima kasih untuk para narasumber. Terima kasih, Kak. Kita sudah berbincang terkait dengan pengaruh media sosial dalam pemilu 2024. Terima kasih untuk pendengar Pro 1 RRI Singaraja, dan tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam acara yang akan kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Bahwa ujung tombak kita ini adalah perbekal ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakat.